Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku. Kita hari ini akan melihat Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami belajar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu dinasehati namun juga diteguhkan oleh firman-Mu. Mari Allah Rohul Kudus akan memimpin kami semuanya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu supaya menyampaikan tepat sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria berusia 30 tahun, ia berasal dari desa Sukaharja, Bogor. Nama pria itu Oma. Saudara, Oma sudah 3 minggu dipecat dari perusahaan sendal tempat biasa ia bekerja. Bukan karena suatu kesalahan, saudara. Bersama dengan banyak karyawan lainnya, Oma dipecat akibat pandemi. Saudara, akibat pemecatan itu tidak hanya membuat Oma menjadi sangat kesulitan secara keuangan, tapi juga rumah tangganya terancam hancur berantakan. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Anak-anaknya ada 4, hampir tiap hari menangis karena kelaparan. Dan tak terhindarkan adu mulut pertengkaran bersama dengan istrinya hampir setiap hari, yang berujung Oma terusir dari rumah. Tentu saudara sebagai suami, sebagai ayah, dia berjuang mencari pekerjaan kemana-mana, tetapi hasilnya nihil. Oma sebenarnya rindu pulang, saudara. Dia rindu memeluk anak-anaknya yang masih kecil-kecil, tapi dia gak berani pulang. Teringat ultimatum istrinya, "Kamu gak boleh pulang sebelum kamu bawa uang." Oh saudara, Oma gak tahu mau ngapain lagi. Dia gak tahu mau kemana lagi. Sampai suatu ketika saudara, Oma lewat depan sebuah warung penjual tabung gas. Saudara, ada kepikiran saudara untuk mengambilnya. Tetapi pikirannya seolah berperang. Satu sisi mengatakan, ambil saja, enggak apa-apa, orang maklum, kamu kan kepepet. Tapi di sisi lain pikirannya berkata, jangan ambil. Kalau ketahuan kelar hidup kamu. Saudara, seumur hidup Oma belum pernah sekalipun ia mencuri.
Tetapi waktu itu dia sudah nggak tahan lagi. Teringat jeritan anak-anaknya. Ayah lapar, ayah lapar. Akhirnya Oma nekat mencuri tabung gas itu. Saudara, sayangnya gerak-geriknya yang amatir membuat Oma segera ketahuan. Maling, 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 teriak si pemilik warung. Yang mengundang warga segera keluar, masa berkumpul dan mengejar Oma. Oma memang sempat lari, tetapi saudara, masa mengunci langkahnya dan dia terpojok. Oma dipukuli, ada yang menendang dia, ada yang meludahi. Ampun Pak, ampun, saya terpaksa Pak, saya hilap, anak saya lapar. Oma mencoba meminta ampun, tapi sia-sia saudara, masa tidak peduli. Saudara, walaupun Oma seumur hidup baru 1 kali itu mencuri, itu pun karena terpaksa. Saudara, tetapi masa tidak memberikan ampun sekalipun kepada Oma. Saudara, demikianlah dunia. 1 kesalahan saja yang kita perbuat sudah cukup bagi dunia untuk mentertawakan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau pernah mendengar kalimat ini. Mana ada yang mau kawin sama kamu, 1 kali aja masak nasi gosong. Atau saudara pernah mendengar kalimat ini. Udah gak usah mimpi cita-cita tinggi, nilaimu aja banyakan merah daripada birunya. Atau saudara pernah juga mengatakan ini. Kamu tuh gak bakat bisnis, 1 kali main kripto aja rugi. Atau juga sering kita mendengar ini. Dia keturunan PKI, jangan diterima tinggal di lingkungan kita. Saudara, demikian manusia. 1 kesalahan saja sudah cukup membuat kita menjadi terdakwa yang seakan-akan layak dihukum mati. Saudaraku, tidak demikian dengan Yesus. Sekalipun engkau dan saya berkali-kali mengecewakan Dia, Tuhan Yesus saudara berkenan memberikan kesempatan kepada kita. Padahal sebenarnya saudara, Tuhan Yesus pantas membuang kita. Mengapa? Karena sebenarnya kita lebih bodoh daripada keledai. Kita bisa jatuh ke lubang yang sama lebih daripada 2 kali. Saudara, perhatikanlah, sejak engkau dan saya menjadi Kristen, sudah berapa kali kita bohong. Kita punya pikiran munafik. Rasanya saudara tak terhitung banyaknya kita malas berdoa, ingkar janji saudara. Mungkin punya pikiran-pikiran yang jahat. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berkenan memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh anugerah. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan kepada engkau dan saya yang sebenarnya sudah berkali-kali mengecewakan Dia? Saudara, Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan kepada kita supaya kita, engkau dan saya mengalami pertobatan sejati, bukan pertobatan yang semu. Saudara, setelah kebangkitannya, sudah 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pagi ini sebenarnya adalah penampakannya yang ketiga kepada ke-7 muridnya di tepi danau Tiberias, saudara. Sekali lagi juga pada waktu itu, saudara, Yesus memenuhi jala mereka yang kosong dengan ikan yang berlimpah. Tapi bukan hanya itu, Tuhan Yesus menunggu murid-murid itu di pinggir danau Tiberias itu. Setelah malam mereka sedemikian lelah, Tuhan Yesus menunggu mereka dan menyiapkan sarapan untuk mereka. Oh saudara, itu adalah gathering, reuni yang pasti sangat-sangat saudara dirindukan. Tetapi sebenarnya itu juga adalah pertemuan yang mencekam. Mengapa saudara? Mungkin murid-muridnya masih memendam rasa bersalah karena telah meninggalkan Yesus waktu Dia disalibkan. Namun saudara, mungkin yang paling deg-degan adalah Petrus. Mengapa saudara? Karena Petrus dia menanggung beban pengkhianatan kepada Yesus.
Hanya beberapa hari yang lalu, saudara, dengan angkuh dan bualnya, Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, memang murid-murid yang lain lari pada waktu Yesus ditangkap. Tetapi Petrus, saudara, dia lebih buruk. Dia bukan cuman lari, tetapi 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Saudara, setelah selesai sarapan, Yesus mungkin berkata kepada murid yang lain, tolong ya tinggalkan kami berdua. Dan dia berkata kepada Simon, Simon, aku pingin berdua ngomong dengan kamu 4 mata. Oh, saudara, bayangkan bagaimana perasaan Petrus. Saudara, dia merasakan hatinya sangat berkecamuk, saudara. Petrus berpikir bahwa Yesus sudah lupa akan pengkhianatannya. Yesus kemudian memandang mata Petrus dan bertanya kepadanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Oh, saudara, saat pertanyaan itu hati Petrus merasa tertusuk. Mengapa, saudara? Simon adalah nama lamanya. Yesus, saudara, telah mengubah namanya dari Simon menjadi Petrus. Simon artinya goyah, Petrus artinya batu karang yang kokoh. Tuhan Yesus sudah merubah dia dari Seki menjadi Rocky. Saudara, cara Yesus menyapanya itu menjadi pengingat yang mengerikan, menyedihkan bagi Petrus. Karena kenyataannya dia masih si goyah. Saudara, betapa waktu itu Petrus berharap Yesus berhenti menanyainya. Tetapi tidak, saudara. Yesus masih menanyai pertanyaan yang sama 2 kali lagi kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Oh, saudara, dia tertunduk, hancurlah hatinya, saudara. 3 kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Dalam kehancuran hatinya, Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Engkau tahu, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saudara, Petrus sedih karena klaim berani dan arogan yang dia lontarkan terbukti kosong. 3 pertanyaan Yesus seolah seperti hantaman palu yang berulang-ulang di kepalanya, yang membuka memori 3 kali pengkhianatan kepada Tuhannya itu. Saudara, Petrus tertekan bukan karena Yesus, tapi Petrus berduka atas dosa-dosanya. Saudara, meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu akan membuat Petrus sedih, tetapi Tuhan tahu berduka atas dosa-dosanya akan membawa Petrus kepada pertobatan sejati, bukan pertobatan yang semu. Saudara, demikianlah kita mengingat kembali dosa-dosa kita. Mungkin memang memalukan, mungkin memang menyedihkan, saudara, tetapi seringkali itu diperlukan agar engkau dan saya menyadari betapa engkau dan saya telah diampuni. Saudara, waktu SMA saya senang sekali pelajaran seni rupa. Kenapa, saudara? Karena bukan saja nggak harus ngapalin rumus-rumus, tetapi gurunya sangat menyenangkan. Saudara, suatu kali guru seni rupa kami ini memberikan tugas untuk membuat clipping berbagai jenis keramik. Oh saudara, pada masa itu tidak semudah sekarang, tinggal klik saja beres. Masa itu, saudara, kami harus mencarinya dari majalah atau koran. Dan celakanya majalah dan koran pada waktu itu harganya sangat mahal, tidak terjangkau pada kantong kami. Saudara, untunglah perpustakaan wilayah itu dekat dengan sekolahan kami. Pergilah kami sekelas ke sana, saudara. Wow, mata kami terbelalak seperti menemukan harta karun, saudara. Ada banyak gambar keramik dan bagus-bagus. Seorang teman berkata, tapi
Majalah Hiko tidak boleh dibawa balik, nggak boleh dibawa pulang. Gimana caranya? Dengan cepat saya menjawab, nggak apa-apa, yang ada halamannya aja yang kita robek. Jawab saya, saudara. Saudara, agar nggak ketahuan kami membagi tugas. Ada yang mengamat-ngamati petugas perpustakaan, ada yang menyobek halaman-halaman gambar. Saudara, misi berhasil, tugas clipping itu sukses. Hanya beberapa hari kemudian, saudara, kami dipanggil ke ruang guru. Rupanya saudara, petugas perpustakaan itu datang dan melaporkan tindakan kriminal yang kami lakukan. Oh, begitu marahnya guru pada kami, saudara. Kalian mau ngaku nggak atau kami laporkan kepada polisi? Saudara, kami semuanya tertunduk. Kami semuanya terdiam. Gak bisa mengelak lagi. Kami pasrah mau dihukum kayak apapun. Saudaraku, saya hampir lompat saking kagetnya ketika seorang bu guru mengatakan ini, saudara. Saya yakin yang mencuri ini pasti bukan siswa Kristen. Karena selama puluhan tahun saya mengajar di sini, belum pernah saya lihat ada siswa Kristen yang mencuri. Mereka semuanya bersih. Oh saudara, leher saya serasa tercekik. Suara ibu guru itu seperti saya mendengar suara Yesus. Rina, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, engkau tidak bisa berhenti berbuat dosa sampai engkau menyadari bahwa dosa adalah masalah yang sangat serius. Engkau tidak layak disebut murid Yesus jika menyia-nyiakan harga yang sangat mengerikan yang Yesus bayar untuk menebus dosamu dan dosaku. Sebab itu saudaraku, sekalipun menyedihkan, memalukan, ketika Tuhan membuka mata hatimu dan mata hatiku tentang gelapnya dosa-dosa kita, mari akuilah kepada Dia. Saudara, Tuhan Yesus mau memberikan kesempatan kepada kita berulang kali, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Bukan hanya agar kita mengalami pertobatan sejati, tetapi Yesus juga mau memulihkan orang gagal seperti engkau dan saya untuk pekerjaannya yang mulia. Saudara, ada yang mengejutkan dari perikop ini. Setelah 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang mengejutkan adalah perkataan Yesus selanjutnya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, bagaimana mungkin Yesus memberikan pemeliharaan kawanan domba kepada seorang yang gagal? Kok bisa Yesus menyerahkan miliknya yang paling berharga, yaitu jemaatnya, kepada seorang pengkhianat, saudara? Kalau sudah lama mungkin Yesus sudah lupa. Tetapi ini baru beberapa hari yang lalu, saudara. Saat situasi sedemikian genting, aura kebencian semakin memuncak kepada Yesus. Di mana Petrus? Ia sibuk berkelit, saudara. Ketika seorang dalam kerumunan itu bertanya kepada Petrus, sepertinya kamu itu bersama dengan Yesus. Petrus menjawab, tidak. Mas, kamu gak bisa bohong, logatmu itu loh, logat Galileamu kentara banget, sama dengan dia. Kamu pasti salah satu dari mereka. Enggak. Lalu ketika ada seorang mengatakan, Mas, saya lihat kamu di taman malam hari itu, bahkan kamu yang memotong telinga teman saya. Pasti kamu murid Yesus. Saat itu saudara, Petrus mengutuki dan bersumpah, aku tidak kenal dia. Saudara, apa balasan Yesus untuk pengkhianatan Petrus? Yesus, saudara, justru memberi kepercayaan kepada Petrus. Mengapa? Saudara, Yesus ingin menunjukkan betapa besar anugerahnya memilih orang yang paling hina untuk pekerjaannya yang mulia. Saudara, sapaan Yesus Simon anak Yohanes ini bukan hanya mau menunjukkan kegagalan Petrus,
tapi ini juga mau menegaskan pemulihannya. Saudara, terlepas dari kegagalannya, Yesus tetap mau memakai Petrus. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kesempatan sekali lagi kepada Petrus, saudara, untuk membayar harga kegagalannya. Dan Alkitab memang mencatat, saudara, Petrus mengabdikan seluruh sisa hidupnya menjadi pelayan Yesus, pelayan Injil yang militan. Bahkan Petrus mati martir sebagai martir Kristus. Saudara, kok bisa sedemikian besar perubahannya? Kenapa, saudara? Hanya orang yang sadar dirinya tidak layak yang dapat menyambut kesempatan sebagai anugerah. Saudara, mempunyai harta yang berlimpah, suami yang baik, anak-anak yang lucu-lucu tidak menjamin seorang istri bisa bahagia. Itulah kisah yang dialami oleh wanita ini, saudara. Sebut saja namanya Ratna. Saudara, suaminya itu adalah seorang yang bekerja keras, saudara, rela banting tulang demi kesejahteraan keluarga mereka. Dan benar saja keluarga ini sangat sejahtera secara ekonomi. Tetapi Ratna merasa kesepian. Sudah sering, saudara, sebenarnya dia komplain terhadap persoalannya ini. Pak, kamu kok kerja terus toh sampai gak ada waktu untuk aku. Aku kesepian, Pak. Apa jawab suaminya itu, saudara? Kamu pikir nyari uang itu gampang? Aku tuh udah main-main. Kamu kok ngeluhnya kesepian, punya 2 anak kok sepi. Udah gak usah manja-manja kayak gitu. Jawab suaminya, saudara. Saudara, bertahun-tahun suaminya itu tidak pernah menggubris kegalauan hati Ratna. Sampai suatu hari, saudara, Ratna minggat. Oh, semuanya bingung. Suaminya bingung, keluarganya bingung, anak-anaknya bingung. Saudara, pada masa itu belum ada HP. Sehingga saudara, suaminya itu harus menghubungi teman-teman Ratna, keluarganya, kemana-mana, bahkan lapor sampai ke polisi, saudara. Hasilnya nihil. Anak-anaknya, saudara, sudah menangis-nangis mencari-cari mamanya. Kemana Ratna, saudara? Ratna lari bersama dengan mantan karyawan suaminya ke kota yang lain. Oh, saudara, memang kemudian suaminya tahu perselingkuhannya itu. Dan mengetahui itu demikian marah, jengkel, terhina, saudara. Dan dia merasa bulat untuk menceraikan Ratna. Saudara, Ratna tidak peduli. Bak pasangan muda yang dimabuk asmara, Ratna dan selingkuhannya itu menikmati bulan madu. Tapi saudara, hanya dalam waktu 3 bulan saja terpaksa Ratna harus menelan pil pahit. Kenapa, saudara? Selingkuhannya itu meninggalkan dia dalam kondisi hamil. Saudara, Ratna demikian bingung, dia gak punya kerja, gak punya uang, gak tahu harus kemana, saudara. Dia berpikir, kalau aku pulang ke rumah orang tuaku, aku gak tega, aku sudah mempermalukan, mencoreng nama mereka. Saudara, Ratna bingung, dia gak mungkin juga ke tempat teman-temannya. Gak ada pilihan lain, saudara. Ratna memilih untuk pulang ke rumah suaminya, apapun yang terjadi dia sudah pasrah. Diusir pun dia juga pasrah. Saudara, sampai depan rumah. Begitu kagetnya sang suami, saudara. Belum sempat dia mempersilahkan Ratna masuk. Ratna sudah masuk membawa kopernya. Bukan ke kamar tidur mereka, saudara. Tetapi ke kamar pembantu. Saudara, suaminya ini ingin mengusir dia, jengkel, marah, malu sekali, saudara. Tetapi anak-anaknya menyambut mamanya itu dengan gembira. Hore, mama pulang, mama pulang, mama pulang. Sang suami, saudara, begitu bingung. Dia jijik melihat istrinya itu, saudara, apalagi dengan perut buncit hasil selingkuhannya. Akhirnya dia memutuskan pergi dari rumah, berhari-hari, saudara, dia gak mau pulang. Saudara, Ratna tahu diri. Dia gak menuntut diterima sebagai istri.
Sebab itu Ratna saudara bekerja keras layaknya pembantu setiap hari dari pagi sampai malam saudara. Ketika malam hari tiba, Ratna masuk ke kamar pembantu. Anak-anaknya bertanya, Mama kok tidur di kamar pembantu? Ratna gak sanggup menjawab saudara. Bagi Ratna, diterima sebagai pembantu di rumah itu sudah cukup baginya. Saudara, dalam keadaan kacau memang suaminya mencari nasihat kemanapun saudara, kepada keluarga, kepada teman-teman. Sebagian besar saudara mereka mengatakan usir saja perempuan gak benar. Ada juga yang mengatakan udah jadikan pembantu, udah benar itu. Tapi kemudian saudara sang suami pergi ke seorang rohaniawan Romo. Apa nasihat Romo itu? Dia berkata seperti ini saudara. Istrimu itu seperti itu bukan murni kesalahannya Pak. Ada andil kesalahanmu juga sebagai suami. Pak, istrimu itu sudah membayar dengan penderitaannya. Bagaimana kamu membayar kesalahan? Oh saudara, si suami itu saudara memikirkan perkataan sang Romo. Dan kemudian dalam perenungannya dia memutuskan. Tidak ada cara lain untuk memulihkan keadaan. Kecuali mengampuni dan menerima istrinya itu, termasuk anak di dalam kandungannya. Saudara, sang suami malam itu datang ke kamar pembantu. Dia duduk di pinggir tempat tidur dan dia berkata, maafin aku ya, aku juga salah. Mau gak kamu balik ke kamar kita? Oh saudara, Ratna tidak sanggup menerima kebaikan itu. Dia berlutut di kaki suaminya, tak henti-hentinya dia menangis, meminta ampun, memohon ampun kepada suaminya itu, saudara. Saudara, perasaan yang tidak layak membuat Ratna, dia bisa menghargai kemurahan hati suaminya dan tak akan mungkin menyia-nyiakannya. Saudara, sebagai orang Kristen, engkau dan saya tidak selalu sempurna. Mungkin engkau sebagai suami dan istri, apakah engkau selalu bisa mengampuni pasanganmu? Engkau pemuda dan pemudi Kristen, apakah engkau selalu bisa menjaga kekudusan hidup berpacaran? Engkau sebagai pekerja, apakah engkau bisa selalu menjaga integritas diri, kejujuran di dalam bekerja? Saudara, Tuhan mengenal hatimu seperti Tuhan Yesus mengenal hati Petrus. Saudaraku, walaupun engkau pernah gagal, oleh kasih karunia-Nya, Tuhan mau memulihkan engkau dan aku. Saudara, di tangan Tuhan Yesus barang yang hancur dapat diubah jadi barang yang mulia. Jika Tuhan dapat mendatangkan keselamatan yang besar melalui tubuh Tuhan Yesus yang hancur, Tuhan Yesus juga dapat mengubahkan hidupmu yang gagal menjadi alatnya yang dahsyat bagi dunia. Sebab itu saudaraku, kalau engkau saat ini sedang gagal, mungkin engkau sedang jatuh di dalam dosa. Atau ada dosa yang sudah lama yang engkau sembunyikan dan tidak pernah engkau akui kepada siapapun. Hari ini janganlah lagi engkau menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah lama menunggumu. Inilah saatnya engkau datanglah ke mezbahnya. Akuilah semuanya itu di hadapan Kristus. Maka Dia akan memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam bagimu. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh anugerah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang selalu mau memulihkan keadaan kami. Mungkin tiap hari kami mengecewakan Engkau. Tetapi tiap hari adalah panggilan bagi kami untuk datang kepadamu. Engkau sudah membayar harga dosa kami. Seharga darah-Mu disalib.
Dan Engkau ingin agar kami datang menyerahkan seluruh gelapnya dosa kami kepada Engkau, supaya hidup kami dipulihkan kembali. Dan kami menjadi alat-Mu yang mulia bagi dunia ini. Tolonglah kami supaya tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Tapi kami maju, mengejar hidup dalam kekudusan, mempermuliakan dan memperkenan Engkau. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.